gorohno takdir. Allah Akbar wa ilahil amat. Yang paling dikuatkan oleh baginda Rasul ingin menikah pimpinan ingkang zalim. Ternyata zaman Rasulullah itu memang pimpinan ingkang zalim menikah ibarat iwak wonten dase burgoso. Urusan maaf ini. Niki nganggo istilah itu. Ngapunten ingkang kata. Sebab iwak nek pun basa dase biasanya terus merembet ketemu. Terus merembet tenggane buntute. Senasa betul kabeh tapi akeh. Ngapunten ingkang kata. Hadirin, contohnya pimpinan yang otoriter, diktator dan sangat zalim, kados Ramses yang disebut Fir'aun kita kenal dalam sejarah. Nah, contohnya Fir'aun gaya baru, Ramses abad 2000 kados Presiden Filipina sebelum Aquino yang bernama Ferdinand Marcos. Pantes Marcos ini wonge zalim dan rakus. Hadirin, asal mulanya negara Filipina ekonominya berkembang baik, juga politiknya bagus, baik ke dalam maupun keluar. Nah, kemudian Marcos menduduki kursi presiden. Begitu jadi presiden, dia tumbuh sifat rakusnya. Ibarat hewan dia bagikan ikan gurita, ibarat hewan di darat bagikan kera. Kayak jazz, wong zalim rakus. Jazz dengan panganan, sikile nyetor, iwan nyetor, tangan nyetor, tangan nyetor, iwan nyetor, kangkeme dibeki panganan, bisa keroyok kayak kancane. Niku berjazz. Tertawa bahak-bahak di atas punggung penderitaan orang lain dan menari-nari di atas bangkainya bangsanya sendiri. Istilahnya aji mumpung, mumpungisme, mumpung naik panggung, korupsine boten tanggung-tanggung atusan ribu, sehingga rakyat podo bingung. Akhirnya negara Filipina jadi negara yang miskin dan terkatung-katung gara-gara presiden rakus zalim lan berhukum. Sepatunya mawon sewu setel, sing regane atusan juta, berarti kasih sewu setel. Dereng simpati kronone kaose kacamata dereng omahe kendaraane serba mirjatan. Hadirin, sampun ngaten lajeng Marcos digulingkan dari jabatan presiden. Lajeng Marcos mengembara melawan buana ke luar negeri, mengembara ke luar negeri. Akhirnya dia mati di luar negeri secara tidak terhormat. Lajeng bangkine Marcos dibuka, keluargane datang ke negara Filipina badhe dikubur wonten negara niku, namun diperdebatkan sengit oleh bangsa Filipina. Hadirin rahimakumullah, mari kita renungkan bersama dampak lan akibatipun tiyang ingkang zalim lan rakus kala. Jamaah rahimakumullah, boten namung ekonomi kemawon ingkang dipun hujat dening Marcos, namun agama Islam pun dikebiri olehnya. Sehingga sapunika kantun 5% umat Islam di sana. Nah, menawi umat Islam menika minoritas biasanya tertindas. Jadi umat Islam di sini terus menika ngerinting-ngerinting merjuangkan Islam, ingin mengembalikan putra semula, namun bukan main sulitnya dan beratnya. Songkon itu monggo kita bikin giat merjuangkan Islam menurut kemampuan kita masing-masing. Mumpung kasih kata wangi pun kados dene lari-lari main layar-layar. Kaum muslimin rahimakumullah, bila-bila kasih sabar kali ini, ketahuilah bahwa pada tahun 90-an pimpinan kita banyak yang menjelma menjadi Marcos. Jadi derang oleh Marcos melalang buana di bumi Indonesia.
tanggal 30 itu akhir muncul sebutan krisis moneter, krisis ekonomi, krisis moral, krisis politik, populer disebut krisis multidimensi nasional. Nah, sedaya walau kita alami sumber pertama adalah krisis hukum. Jadi imbasnya hukum yang tidak dilakukan seadil-adilnya. Toh bangsa Indonesia masih mengakui bahwa falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Isi Pancasila seluruhnya adalah moral. Sila kedua, beri kemanusiaan yang adil dan beradab, namun dipuja, diganti oleh orang yang zalim, oleh orang yang kotor, diganti adil dan beradab, diganti zalim dan biadab. Hadirin, memang banyak pengadilan di Indonesia ini, namun susah cari keadilan. Kata hakim, jaksa, mahkamah, namun banyak mafianya. Sehingga kita betul akal perangani itu. Inilah awal daripada kehancuran bangsa kita. Kita bisa lihat banyak koruptor ulung yang lolos dari jeratan hukum. Sebagian bisa melenggarkan tangannya ke luar negeri, Singapura dianggap swarga, Swiss, Prancis dianggap swarga oleh maling-maling kelas kakak. Sebagian tasik mengengesan di media massa, di depan rumah banyak, tak punya rasa malu. Kau jadi Nabi, yang wong Islam disin berarti iman hilang. Wong Islam disin terus salah jumbukoron iman dan malu. Di samping itu masih banyak tikus negara yang berdasi ditemui trimot yang baru, mereknya reformis, namun dalamnya busuk. Pun percaya, hadirin, mereka itu termasuk multi jutaan, pesawat punya, gunung gue, pulau punya, langit disewa, namun seluruhnya itu tidak sanggup menyinari dalam koloninya. Jadi hatinya tetap berenang bagaikan tanah yang tandus, sebab kosong dari sentuhan nur ilahi. Jadi tetap sempit dan sempit medan kehidupannya. Bahkan mungkin bisa mengakhiri hidupnya secara tragis. Kasus Prayogo Pangestu, itu aku kenal lah. Prayogo Pangestu hantaran duit, namun hidupnya sawah di atas darah. Dia mati sakit, bukan mati sakit, mati sakit perbukakan duit. Bunuh diri gara-gara apa? Gara-gara rakus, zalim dan korupsi. Dan masih banyak kroni-kroninya. Dan mereka itu kebal hukum, kalau kebal hukum. Memang hukum yang berlaku di Indonesia ini mirip hukum jahiliyah. Apa hukum jahiliyah? Hukum rimba. Apa itu hukum rimba? Wong cilik salah ditundes-tundes, wong gede salah belagak budak. Nyolong coklat kelomiji gendeng-gendeng, tapi nyolong coklat sak kapal bawa teraro, bawa guru. Yang atas menindas, yang bawah dilemah. Yang kuat menindas yang melemah. Sedangkan kaum jutawan semakin meluas, tidak menghiraukan jeritan kaum fuqara dan masakin. Temiki bercenter busur lapar, kelionya kata TV kita sering lari busur lapar. Kata ribuan busur lapar, juga jutaan sing busur kajian duit. Jadi sing busur lapar, ada sing busur kajian nyolong duit. Hal ini sudah direformasi oleh baginda Rasul 15 abad yang lalu. Beliau setelah merubah tentang akidah yang sangat meruncing, sosial yang sangat pincang dan menyorot, kemudian beliau memasuki wilayah politik, tata negara, atau di bidang hukum. Beliau menyanangkan al-musawat bainan nas,
Bitaklifil agam, seluruh manusia itu sama-sama terhadap hukum. Anakku Fatimah lau sarokot lamun nyolong dari kanjeng Nabi, anakku Fatimah lamun nyolong tak potong tangan, lapok sudah ada. Memang hukum itu tidak pandang bulu. Kalau hukum pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Siapa itu? Bejes. Jadi saya enak bejes. Tadi Indonesia juga punya undang-undang yang cantik dan indah. Namun realisasinya jauh panggang daripada api. Disebutkan dalam UUD 45, tercantum dalam pasal 27 bahwasanya seluruh bangsa Indonesia sama-sama di mata hukum. Bagi manusia yang ini butuh bangsa, karena Indonesia yang menusokan sang dunia. Wong marat nyolong dihukum, wong marat nyolong korupsi harus dihukum. Ngefek. Wong tomat nyolong dihukum, nyolong coklat siji dihukum, camat korupsi harus dihukum. Pulau korban gampang, camat dengar pulau buyuk-buyuk berarti camat siapa? Camat korupsi harus dihukum. Wong tani nyolong dihukum, bupati korupsi harus dihukum. Bupati buyuk-buyuk berarti bupati yang bukan patri nyolong dihukum. Menteri korupsi harus dihukum. Ini dari menteri pulau, jatuh dengan menteri. Dari pulau cilik, pokoknya jundang turun, langsung ke pulau gede. Kondektor nyolong dihukum, bukan cukur nyolong dihukum, berarti ajari. Wakil gubernur nyolong dihukum, gubernur korupsi harus dihukum. Sama-sama di mata hukum. Wong miskin nyolong dihukum, hakim korupsi harus dihukum. Senden nyolong dihukum, ya Allah senden nyolong dihukum, presiden korupsi harus dihukum. Sama-sama di hadapan hukum. Namun ini hadirin dikebiri sendiri, dikebiri jadi impoten, dibujak sendiri oleh orang-orang yang memegang kekuasaan atau peranan. Hadirin, seorang bernama Plato pernah berkata, segenggam kekuasaan itu bisa menolak sekeranjang kebenaran, namun kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Itu yakin, hanya bisa ditekan sementara. Lambat laun kebenaran itu pasti dan pasti akan muncul di permukaan memegang peranan. Al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtahin. Jamaah rahimakumullah, kita berwajib berpegang teguh dengan agama di mana kalian berada, sebab dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah. Boten saenake dengkule dhewe, boten saenake wetenge dhewe. Weruh niki kasur, iki bantal, iki katok, iki surwal, roh, iki sepatu, iki sandal, iki luku, iki singkal, iki garu, iki kerakal, iki kayu, iki takal, roh, iki becak, iki dokar, iki mobil, iki cikar, iki perahu, iki kapal, iki watu, iku gragal, iki semen, iku kaspal, iki kodok, iku kadal, iki kodok, iki nyabek, iku kadal. Tapi yang orang nganggo agama harus dijual watu, keju, aspal dengan sekarang kodok, kolu, kadal. Akhirnya apa? Akhirnya nokoteng mengkal sak bantal. Nah, ini sampun disidangkan oleh baginda Rasul
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Saya ingin